bisa putus sih. Keluar ini sepertiga. Kalau sepertiga di situ, Tuhan saya cicil ya. Kan kalau motor di Indonesia kan bisa kredit. Ketika kredit dia jalan tit 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 tit. Jadi motor di Indonesia pasti bunyinya kalau tit 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 itu kredit. Begitu kan? Kalau begitu saya kredit juga begitu kan? Nah, tolong Anda, tiba-tiba kita mendengar ada perintah misi. Begitu kan? Misi di sana. Mereka sulit luar biasa dengan keuangan. Penyampaian misi dan menggebu-gebu. Kita ditantang, kita menggebu-gebu, kita mengambil keputusan memberikan persembahan misi buat pekerjaan Tuhan di Mongolia sana. Karena asesor belum bertobat untuk memberikan persembahan. Nah, begitu toh? Kemudian apa? Setelah sampai di rumah, kita sudah siapin. Terima gaji 10. Taruh di sini. Tiba-tiba kita dengar berita dari Indonesia. Kontrakan rumah orang tua belum, bulannya tanggalnya sudah mendekat, harus secepatnya kirim. Pusing lagi kita. Oke, kenapa tak? Pusing lagi tuh. Akhirnya kita mulai. Tuhan, bulan ini ya, nanti bulan depan saya akan kasih. Tiba-tiba kesulitan baru datang lagi. Nggak terasa ternyata apa? Seorang keluarga kita main bola kaki jatuh, terkelungkup jatuh. Keseleo di sini. Tolong kirim uang untuk pengobatan itu. Langsung kita kasih. Tuhan, bulan depannya lagi. Kalau bulan depannya lagi, nggak bisa bulan depannya lagi. Saudara, terlalu banyak kita ingin melakukan yang baik, tapi sering kali iblis mengarahkan kita kepada hal yang tidak baik. Maka ketika kita masih berdosa, kita tidak akan mungkin bisa berbuat sesuatu yang baik untuk bisa kembali kepada Allah dan mendapatkan keselamatan. Sampai mati pun tidak bisa. Bahkan yang kita tumpuk adalah dosa, 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 dan dosa. Akhirnya apa? Kematian dan maut menjadi bagian dalam hidup kita. Maka ketika Tuhan bilang, Dia kasih anaknya buat kita, dan Dia serahkan nyawa anaknya buat kita, dan selanjutnya Dia kasih kepastian kekal buat kita. Itu harga yang tidak pernah bisa dibayar oleh apapun juga. Harga yang tidak pernah bisa dibayar oleh apapun juga. Karena keselamatan tidak pernah bisa dibayar oleh apapun juga. Dan tidak pernah bisa diusahakan oleh apapun juga. Maka keselamatan tidak akan pernah memilih. Kamu kaya boleh datang untuk kamu diselamatkan. Tidak. Kamu miskin, kamu ke sana. Saya tidak menerima kamu. Karena kamu tidak akan pernah memberikan perpuluhan banyak. Kamu tidak akan pernah memberikan persembahan banyak. Kamu tidak akan mendukung pelayananku banyak. Maka yang miskin betul, yang kaya boleh datang. Keselamatan tidak pernah memilih seperti itu. Tetapi syaratnya, ketika barang siapa percaya kepadanya, maka beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya, baik kaya maupun miskin, timpang, lumpuh maupun yang sehat, ketika kita percaya, maka di situ kita mendapatkan kepastian kekal. Karena iman tidak pernah memandang saya ini miskin, saya ini kaya, saya ini timpang, saya ini lumpuh, saya ini buta. Tidak. Tapi iman ada di dalam hati kita. Ketika kita berespons kepadanya, tidak perlu berusaha banyak. Yang penting kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu cukup untuk memberikan kepastian keselamatan bagi kita. Bukankah itu sesuatu yang gratis lagi buat kita? Gratis bukan berarti murah. Gratis bukan berarti halfway. Tetapi gratis karena kita tidak sanggup untuk membayarnya. Amin itu. Kita tidak sanggup membayarnya. Maka pemberian ini adalah pemberian yang final buat kita. Ini adalah merupakan sebuah bukti yang jelas buat kita. Sehingga dengan demikian, kita tidak akan mungkin membantah Tuhan engkau tidak hadir. Nah, keselamatan itu diberikan kepada siapa saja. Yesus diberikan kepada siapa saja. Yang penting kita percaya kepadanya. Bahkan yang lebih indah, anugerah umum. Manusia hidup dalam dua anugerah. Anugerah umum, common grace. Dan yang kedua adalah anugerah khusus, special grace. Walaupun orang tidak percaya sama Tuhan, orang menolak Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka dengan common grace, dengan anugerah umum, di mana matahari disediakan bagi mereka.
Walaupun petani jengkel dengan teriknya matahari, walaupun tukang es tetap bersorak dengan panasnya terik matahari. Tetapi hujan juga diberikan supaya petani tidak terus-menerus merenggut, bersungut-sungut. Tetapi gantian lagi tukang es merenggut lagi. Begitu toh, maka gantian di sinilah keadilan Tuhan. Walaupun orang menolak Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi. Tapi special grace, anugerah khusus hanya diberikan bagi orang yang percaya padanya, yaitu Yesus Kristus dan firman-Nya adalah special grace yang tidak pernah diberikan kepada orang lain, hanya diberikan bagi orang yang percaya kepadanya. Ini bukti kasih yang sempurna buat kita. Maka kalau Yesus adalah harta yang abadi, Yesus adalah nilai yang terakhir, dan tidak ada nilai yang lebih tinggi, apalagi kita mau cari. Kenapa kita harus menganggap bahwa mengikut Kristus adalah sesuatu yang sampingan buat kita? Kalau saya nggak sibuk, baru saya datang beribadah. Saya nggak sibuk, baru saya melayani. Saya nggak sibuk, baru saya berdoa. Saya nggak sibuk, baru saya renungan. Padahal Yesus adalah nilai abadi, nilai tertinggi. Karena bukti kasih Yesus yang besar bukan pekerjaan. Bukti kasih Yesus yang besar bukan kekayaan. Bukti kasih Yesus yang besar bukan kesembuhan, tetapi bukti kasih Allah yang besar Yesus diberikan buat kita. Dalam setiap khotbah saya akan terus mengarahkan kita untuk terus mencintai Yesus, mengarahkan kita terus mengasihi Yesus, bukan mengasihi pemberian Yesus, tapi mengasihi Yesus adalah nilai yang abadi buat kita. Setiap gereja yang berarah keluar daripada Kristus dan memakai Yesus sebagai Allah dan sarana saja untuk memuaskan keinginannya adalah gereja yang sebenarnya bukan menyembah Yesus, tapi menyembah dirinya. Karena dirinya diutamakan supaya Yesus dipakai untuk memenuhi dirinya. Jadi sebenarnya dirinya adalah penyembahan berhala dan menjadikan Yesus menjadi sarana dan alat untuk memenuhi keinginannya. Dan saya membaca sebuah buku dikatakan sebenarnya kita bukan menyembah Yesus yang sesungguhnya, tetapi kita menyembah Yesus yang kita buat. Di mana kita punya imajinasi tentang Yesus yang maha kuasa, Yesus yang maha baik, Yesus yang maha kuasa. Maka kalau dia mengasihi saya, dia harus memberikan kelimpahan bagi saya. Kalau dia maha kuasa, dia harus menyembuhkan saya. Apakah selalu seperti itu? Maka Yesus ini adalah Yesus yang kita buat sendiri dalam imajinasi kita dan kita dalam kepercayaan kita. Tapi Yesus yang sebenarnya adalah bukan saya yang memesan Yesus, bukan saya yang memerintah Yesus, tetapi saya membiarkan Yesus yang maha kasih, Yesus yang maha adil, Yesus yang maha kuasa berkarya seturut dengan kehendaknya di dalam hidupku. Karena apapun yang dia buat itu baik adanya dalam hidupku. Mungkin saat ini saya tidak mengerti, tapi dalam perjalanan selanjutnya saya akan mengerti apa yang Tuhan buat itu pasti indah dan baik buat saya. Apa yang saya inginkan untuk Yesus buat saya belum tentu itu yang terbaik. Apa yang saya tuntut buat Tuhan untuk Tuhan lakukan dalam hidup saya belum tentu itu yang terbaik. Karena saya belum tentu tahu kebaikan yang sesungguhnya buat diri saya. Karena saya dilimitasi oleh waktu dan saya tidak tahu bagaimana apa yang terjadi di depan buat hidup saya. Tapi kalau Yesus yang buat itu, maka Yesus yang menciptakan masa depan, Yesus tahu apa yang terjadi di sana. Maka Yesus pasti tahu yang terbaik, melakukan yang terbaik. Maka Roh Yeremia pasal 9:11 dikatakan begini, aku ini mengetahui